staf Litbang. Jadi selama ini kegiatan penyelenggaraan GUIP ini di bawah salah satu proker dari Litbang. Nah, untuk kali ini Litbang akan diisi mata kuliah geologi struktur, di mana pengajarnya yaitu Kak George. Bisa sapa dulu, Bang George, bisa sapa dulu Bang. Oke, halo, selamat pagi semua. Iya. Yeah. Kayaknya udah pada familiar ya kayaknya sama Bang George ya. Gimana Bang kalau dimulai sekarang kira-kira udah bisa atau belum ya Bang? Boleh, nggak apa-apa. Teman-teman bisa siap-siap, dipersiapin alat tulisnya, dipersiapin kalau ada pertanyaan langsung ditanya aja ke Bang George. Gimana Bang Akil, kira-kira dimulai sekarang aja ya Bang ya? Iya, baiklah sebelum mulai acara GUIP pada pagi hari, doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, selanjutnya saya akan berikan kepada pemateri. Dipersilakan kepada Bang George. Oke, sebentar. Oke, halo semua. Selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama aku George Ramanwarau, biasa dipanggil George, dari angkatan 2019, asal Yogyakarta. Lalu di sini saya diminta untuk jadi pemateri GUIP Cerdas Geologi Struktur. Nah, sebelum mengawalinya, kan tadi udah ditanya ya sama Kak Basita ya, tentang dosennya. Ini satu angkatan dosennya Pak Erwin semua kah? Mungkin ada yang bisa bantu jawab. Iya kayak Bang. Pak Erwin semua. Oke. Berarti kemarin aku udah sempat tanya-tanya juga. Jadi kemarin itu kalian sebelumnya bikin bikin video ya tentang materi di geologi struktur ya. Iya Bang. Oke. Terus untuk secara garis besar kalian udah tahu apa itu geologi struktur? Ada yang bisa bantu jawab nggak? Yang tahu apa sih geologi struktur? Oke, kalau nggak ada mungkin aku lanjut aja berarti. Jadi kalau geologi struktur itu ilmu, aku bisa bilang ilmu terapan dari geologi. Nah, oke. Nah, jadi kita harus tahu geologi itu apa. Yang pertama, geologi itu merupakan bidang keilmuan ilmu pengetahuan kebumian yang mempelajari segala sesuatu mengenai bumi beserta isinya yang pernah ada. Kelompok ilmu yang membahas tentang sifat-sifat dan bahan-bahan yang membentuk bumi, struktur, proses-proses yang bekerja di dalam maupun di atas permukaan bumi, kedudukannya di alam semesta, serta sejarah perkembangannya sejak bumi ini lahir di alam semesta hingga sekarang. Jadi kalau boleh cerita sedikit ya, geologi itu apa? Jadi geologi itu ilmu yang pada dasarnya itu belajar di
pada dasarnya itu kita belajar mengenai bumi, baik itu di dalam bumi dan bagaimana itu bumi terbentuk. Mungkin ini dari kalian sudah dapat di geologi dasar sebelumnya. Jadi aku harap udah pada tahu lah geologi. Maksudnya bumi itu awal pembentukannya gimana, teori-teori apa yang ada di dalam pembentukan bumi. Terus dari geologi ini nanti ada ilmu terapannya, yaitu geologi struktur. Geologi struktur itu apa? Itu ilmu yang mempelajari perihal bentuk arsitektur. Yang dimaksud arsitektur ini berupa struktur dalam kerak bumi yang beserta gejala-gejala geologi yang menyebabkan terjadinya perubahan. Perubahan-perubahan yang dimaksud adalah perubahan bentuk, yang dimana itu keterkaitannya sama perubahan batuan. Nah, untuk geologi struktur, intinya itu mempelajari yang namanya struktur batuan atau struktur geologi. Ada struktur primer sama struktur sekunder. Oke, sampai di sini. Sampai di sini untuk penjelasan geologi dan geologi struktur. Selanjutnya aku akan menjelaskan deformasi. Nah, kan tadi di sini geologi struktur ada yang namanya deformasi ya, deformasi sama struktur primer dan sekunder. Nah, deformasi batuan itu apa? Deformasi batuan itu dapat diartikan sebagai perubahan bentuk dan ukuran pada batuan sebagai akibat dari gaya yang bekerja di dalam. Aku ambil analogi dari 4 gambar ini. Yang gambar pertama namanya translasi atau translation, itu adanya perubahan tempat. Jadi dia yang awalnya berada di bawah berpindah ke atas. Jadi ini kan analoginya balon udara. Balon udara itu awalnya dia berada di tanah, karena adanya tekanan udara, tekanan udara berupa hidrogen, dia bergerak ke atas. Lalu yang kedua ini rotasi. Rotasi ini adalah perputaran. Jadi karena adanya gaya, balon udara itu berputar. Ini analoginya seperti ini. Tapi kalau di dalam batuan itu dapat berputar dikarenakan adanya gaya dari kiri atau kanan. Jadi kalau mau mempelajari, sebenarnya kalau aku jelasin di dalam bumi itu kan kalian juga nggak ngelihat kan di dalam bumi isinya apa. Maka dari itu aku ngasih penjelasan berupa analogi. Analoginya itu ya penggambaran atau perumpamaan. Jadi dari kalian ntar bisa mengira-ngira, oh kalau di dalam batuan, jadi dianalogikan kalau balon udara itu sebagai batuannya. Seperti itu. Jadi di dalam batuan itu nanti ada tuh, karena dari deformasi batuan itu bisa mengalami rotasi. Terus yang ketiga nih dilatasi, itu ada ya pertambahan volume. Jadi di awalnya volumenya kecil karena ada tekanan dan gaya, batuan itu volumenya bertambah. Selanjutnya ada yang keempat ini distorsi, perubahan bentuk kalau aku bilang. Jadi di dalam atau perubahan bentuk. Kalau di dalam batuan itu juga mengalami perubahan bentuk. Nanti aku bisa jelasin perubahan bentuk yang dimaksud itu seperti apa. Nah, untuk itu di struktur, maksudnya di geologi struktur ini kita belajar 2 struktur. Ada primer sama sekunder. Primer yang dimaksud adalah synkinetic, di mana yang pengertian dari synkinetic itu struktur batuan yang terbentuk bersamaan dengan proses pembentukan batuan. Untuk proses pembentukan batuan kan kalian ada tahu itu ya, siklus batuan. Ada diferensiasi magma, pengendapan sedimen, sama ada terkena tekanan dan temperatur, atau disebut itu nanti metamorfisme. Itu yang namanya pembentukan batuan. Dari situ nanti terbentuk yang namanya struktur. Struktur yang terbentuk itu apa? Struktur itu nanti lebih melekat pada batuan itu sendiri. Jadi ada kalau batuan metamorf itu ada struktur foliasi. Kalau batuan sedimen itu ada struktur namanya perlapisan laminasi. Lalu kalau
batuan beku itu ada namanya struktur yang lebih melekat. Ketika contohnya kalau kalian pernah ke lava bantal, itu dia nanti ada strukturnya, itu rekah-rekahan, itu terjadi karena proses pembentukan batuan beku itu sendiri. Jadi ketika dia terbentuk, struktur itu juga terbentuk. Sedangkan untuk struktur sekunder, dia terbentuk setelah batuan itu terbentuk. Di mana yang dimaksud di sini, struktur batuan yang terbentuk setelah proses pembentukan batuan yang diakibatkan oleh deformasi tektonik. Contohnya dapat berupa kekar, sesar, dan lipatan. Nah, untuk dari sini, mungkin nanti aku kasih pertanyaan di akhir aja ya, biar dari kalian bisa lebih leluasa buat tanya seputar geologi struktur itu juga. Nah, untuk struktur primer tadi aku udah jelasin, jadi dia tuh lebih di sini aku ngambil contoh dari struktur sedimen, batuan sedimen. Jadi ada laminasi sejajar di mana perlapisannya itu kurang dari 1 cm. Jadi ini kan ada warnanya kan. Dia yang awalnya warna pasirnya itu butirannya hitam, terus di bawahnya lagi warna pasirannya itu warna butiran pasirnya putih. Hitam lagi, putih lagi. Habis itu selang beberapa senti, putih hitam lagi. Nah, ini dinamakan struktur laminasi sejajar. Sedangkan untuk perlapisan bersusun atau graded bedding, perlapisan ini ditandai dengan adanya perubahan ukuran butiran. Jadi yang awalnya itu halus, nanti semakin ke bawah itu butirannya semakin kasar. Atau di bawahnya butirannya lebih kasar. Contohnya seperti itu. Tiba-tiba butirannya kasar. Selanjutnya untuk silang siur. Silang siur ini adanya seperti ini, arus. Jadi itu ada yang arahnya ke kiri, ada yang arahnya ke kanan. Hal ini disebabkan oleh arus pengendapan di zaman dahulu. Jadi kalau di zaman dahulu itu ada yang namanya arus pengendapan ya. Jadi ada yang disesuaikan dengan zaman pengendapannya. Dan setiap zaman tuh memiliki arus yang berbeda-beda. Jadi di sini kalau ada silang siur, di sini bisa tahu arah pengendapannya. Dan di sini juga ada yang namanya fenomena yang menyebabkan silang siur ini terjadi. Untuk fenomenanya itu aku masih mengingat-ingat. Nanti kalau aku udah ingat, aku coba kasih tahu lagi. Oke, selanjutnya untuk struktur primer seperti ini. Nah, untuk struktur sekunder, di sini ada kekar, sesar, sama lipatan. Seperti yang dijelasin tadi, kalau untuk struktur sekunder itu disebabkan oleh adanya deformasi atau deformasi tektonik. Di mana untuk yang mengawali itu biasanya kekar. Jadi ketika batuan itu mengalami tarikan atau tekanan, yang dimaksud tarikan itu seperti ini. Aku kasih gambar juga. Nah, yang dimaksud tarikan tuh gaya yang bekerja tuh berlawanan arah. Jadi ada yang ke kiri sama kanan, jadi menarik kan. Jadi nanti itu menimbulkan yang namanya rekahan. Rekahan yang dimaksudnya adalah kekar, di mana di dalam perubahan atau di dalam retakan itu belum adanya terjadi pergeseran. Jadi cuman baru retakan saja. Nah, untuk contohnya nanti gambarnya seperti ini. Untuk ini sebenarnya rekahannya ada banyak ya. Ada yang ini, ada yang ini. Ini untuk contoh dari kekar itu sendiri. Kalau untuk penjelasannya, mungkin kalau aku kasih penjelasannya juga bisa kalian cari juga di internet cukup banyak. Cuman
Kalau penjelasan dari aku sebenarnya itu kekar itu merupakan struktur geologi di mana adanya retakan tapi belum mengalami pergeseran atau pergeseran batuan. Jadi cuma baru rekahan aja dan disebabkan oleh gaya maupun tekanan. Gaya tarik lebih tepatnya. Selanjutnya untuk sesar. Sesar berbeda dengan kekar tadi, kalau ini disebabkan oleh tension atau yang dinamakan gaya tekanan. Jadi sesar itu kan ini kan ada gambar ini ya, ada terlihat ya lapisan batuannya. Ini batuannya lebih kompak di sini, maksudnya lebih terlihat. Sedangkan ini juga nih. Nah, untuk bidang sesarnya atau bidang strukturnya dia seperti ini di sini. Nah, untuk ini dinamakan sesar turun. Kenapa sesar turun? Karena, sebelum aku ngasih penjelasan mengenai sesar turun, aku jelasin mengenai sesar. Sesar itu sendiri adalah struktur geologi yang disebabkan oleh gaya tekanan maupun gaya tekanan yang lebih tepatnya tension. Jadi itu kalau yang tadi kan gaya keluar ya, ini gayanya lebih ke dalam. Jadi saling berhadapan gayanya aku bilang. Nah, karena gayanya berhadapan, jadi nanti ininya seperti ini. Menyebabkan adanya pergeseran dari batuan itu sendiri. Nah, ini kan batuannya udah bergeser ya. Yang awalnya dia di sini, yang awalnya dia sejajar, sekarang jadi tidak sejajar. Oke, lanjut. Nah, untuk itu mungkin aku sedikit ngasih ralat juga. Ini kan kalau sesar turun itu karena gayanya, karena ini sesar turun, ya kan posisi hanging wall sama footwall. Footwall itu apa? Footwall itu yang ini. Hanging wall itu yang ini. Untuk kondisi sesar turun, hanging wall-nya dia bergerak ke bawah, dan untuk footwall-nya dia berada di atas dari hanging wall. Ini untuk sesar turun. Sedangkan untuk sesar naik, nanti posisi hanging wall-nya dia berada di atas, sedangkan footwall-nya berada di bawah. Ini kan footwall-nya berada di atas ya, dan untuk hanging wall berada di bawah. Berarti ini sesar turun. Mungkin aku juga ngasih sedikit koreksi terkait sesar. Sesar itu bisa karena gaya tekanan maupun gaya tarik. Nah, untuk sesar turun ini disebabkan karena gaya tarik. Karena kan ini kan hanging wall ya, hanging wall-nya kan turun. Jadi dia bergerak ke sana. Jadi maka dari itu dia turun. Sedangkan untuk sesar naik, kalau sesar naik, dia nanti hanging wall-nya berada di bawah, maksudnya hanging wall-nya berada di atas dan footwall-nya berada di bawah. Untuk gambarnya aku belum kasih di sini, jadi mungkin kalau ada nanti kita kasih. Untuk lipatan. Nah, lipatan ini dikarenakan dikarenakan ini kan kalau batuan tuh punya efek ini elastisitas. Jadi karena dia gini, mungkin aku ngasih sedikit gambaran lagi. Nah, kalau gaya nih, ini ada lapisan terkena tekanan. Kalau terkena tekanan, dia awalnya seperti ini, lapisannya horizontal.
karena dia terkena tekanan dari kiri dan kanan, dia nanti bisa seperti ini. Jadi ada yang namanya lipatan. Lipatan itu struktur geologi juga, tapi udah mengalami perubahan kelengkungan lapisan. Jadi lapisannya melengkung dan belum mengalami pergeseran. Maksudnya dinamakan pergeseran kalau ini kan ada pergeserannya nih, sedangkan ini nggak ada mengalami pergeseran. Nah, kalau dia terkena tekanan terus-menerus, dia nanti lapisannya bisa patah atau efek elastisitasnya sudah mencapai batas. Jadi nanti setelah ini batuan tersebut akan mengalami sesar. Contohnya seperti ini. Sebenarnya ini masih ada terusannya, cuman karena bentuk yang diekspos fotonya cuma segini, kalau dilanjut mungkin ada arahnya ke sana, bisa arahnya ke sini, seperti itu. Ini untuk sedikit gambaran dari struktur sekunder, baik itu kekar, sesar, maupun lipatan. Jadi lipatan itu karena aku bisa bilang karena tekanan dan sudah mengalami yang namanya perubahan kelengkungan lapisan atau kemiringan batuan. Jadi indikasinya batuannya itu sudah mengalami perubahan kemiringan. Selanjutnya, nah untuk hukum-hukum geologi, di sini aku nyebutin sedikit ya, ada 9. Jadi di sini yang aku tahu terkait yang pertama hukum superposisi. Hukum superposisi itu di mana untuk lapisan batuan yang berada di bawah, ini kan ada lapisan ya, lapisan. Nah, ini kan ada lapisan. Ini yang titik-titik ini pasir, batu pasir, lapisan batu pasir. Ini yang strip-strip ini lapisan batu lempung. Sedangkan yang atasnya ini lapisan batu gamping. Bentuknya seperti batu bata yang disusun secara rapi. Nah, untuk superposisi ini hukum yang di mana untuk lapisan yang berada di bawah memiliki umur yang lebih tua dibandingkan lapisan yang berada di atasnya. Jadi untuk lapisan batu pasir umurnya lebih tua dibandingkan lapisan batu lempung. Dan lapisan batu lempung umurnya lebih tua dibandingkan lapisan batu gamping. Ini untuk hukum superposisi. Selanjutnya hukum original horizontality, di mana untuk pengendapan dari suatu lapisan itu pengendapannya selama belum terkena deformasi atau gaya itu mengendap secara horizontal. Ini kan pengendapannya horizontal ya, karena nggak mungkin dong kalau pengendapannya itu bentuknya seperti ini. Tidak, karena kalau hukum geologi ini yang sudah disepakati, jadi untuk pengendapannya itu memang berjalan atau berproses secara horizontal awalnya. Nah, apabila udah terkena gaya yang tadi, contohnya gaya tektonik, dia nanti lapisannya seperti yang di bawah ini, dia mulai ke bawah ini. Maksudnya ada perubahan kemiringan lapisan batuan. Nah, untuk original continuity ini merupakan hukum kemenerusan, di mana yang hijau ini kan batuan, misalnya hijau ini lapisan batuan A. Kalau kita berjalan sedangkan di tengah ini untuk lapisannya udah hilang ya. Kenapa hilang? Hilang itu bisa disebabkan karena adanya pelapukan, erosi, gerakan massa tanah, gerakan massa batuan, dan lain-lain. Kalau
berjalan ke kiri secara terus-menerus, nanti akan menemukan lapisan batuan warna hijau juga. Berarti kalau ditarik secara ke kiri, oh berarti ini lapisannya menerus. Jadi kalau untuk original continuity ini, setiap batuan itu memiliki apabila pada pada daerah tertentu lapisan tersebut hilang dan lapisan tersebut di daerah lebih jauh lagi ditemukan lapisan yang sama, maka itu bisa mengambil hukum yang ini, original continuity. Jadi ada kemenerusan batuan meskipun di tengah-tengah daerah tersebut hilang batuannya. Selanjutnya uniformitarianisme, di mana hukum ini diperkenalkan sama Bapak Geologi namanya James Hutton. Jadi untuk hukum ini itu disebabkan tiap perubahan bentuk, perubahan gaya itu menjelaskan proses-proses dari pembentukan batuan itu sendiri. Jadi untuk ini bisa disebut kalau apa yang kita temukan di lapangan itu pasti ada sangkut pautnya dalam pembentukan batuan itu sendiri. Contohnya ini, kita menemukan di lapangan adanya kemiringan lapisan batuan. Contoh ini ya. Nah, ternyata kalau kita kaitkan sama kejadian di masa lalu atau masa lampau, awalnya tuh batuannya itu sebenarnya ini horizontal. Tapi kenapa kok bisa ada batuannya bisa mengalami perubahan kemiringan? Nah, kalau ditelusuri ternyata ada yang namanya gempa maupun gaya tektonik maupun deformasi. Deformasi itu ada banyak ya. Ada yang namanya deformasi akibat gempa tektonik. Ada akibat ini gaya konvergen, gaya divergen, subduksi. Itu untuk dari sini kita belajar yang namanya ini. Maksudnya dari uniformitarisme, kalau disangkut pautkan sama kemiringan lapisan batuan, sebenarnya kalau ditelusuri batuan itu awalnya ya horizontal. Tapi kalau mau tahu kenapa bisa mengalami perubahan, kenapa bisa berubah dari horizontal itu ya karena adanya tekanan sama gaya deformasi tadi. Next. Cross-cutting relationship. Ini batuan yang memotong itu umurnya lebih muda. Jadi di sini kan dek ya. Dek itu intrusi yang bergerak ke atas. Di sini dia kan tadi udah tahu ya hukum ini dari hukum superposisi ya. Jadi yang bawah itu umurnya lebih tua, yang tengah ini umurnya lebih sedang, dan yang atas umurnya lebih muda. Apabila batuan tersebut diterobos sama batuan seperti magma atau batuan beku, kita untuk batuan beku ini sangkut pautnya sama batuan lain seperti apa sih? Ternyata untuk batuan bekunya ini ternyata karena hukum cross-cutting relationship, dia umurnya lebih muda dibandingkan batuan yang lainnya. Seperti itu. Next. Hukum geologi. Yang selanjutnya ada inklusi. Inklusi ini di mana yang dimaksud inklusi ini adanya butiran-butiran dari, ini kan batuan yang kiri kan batuan granit ya, yang kanan batuan pasir. Nah, batuan granit ini umurnya ternyata lebih muda dibandingkan batuan pasir. Kenapa seperti itu? Karena untuk hukum inklusi ini ada material batuan pasir, maksudnya ada material batuan granit yang terekspos atau berada di bagian batuan pasir. Nah, kalau mengikuti hukum inklusi ini, batuan yang terinklusi di dalam batuan lainnya, maka batuan yang
inklusi tersebut memiliki umur yang lebih muda dibandingkan batuan yang ada batuan inklusinya. Seperti itu untuk yang hukum inklusi. Selanjutnya faunal succession, di mana untuk ini batuan itu pasti untuk batuan itu diidentifikasi berdasarkan fosil yang ada di dalam batuan. Jadi untuk ini misal ada fosil Paseops. Nah, untuk Paseops ini umurnya berada di Siluan Devonian. Umurnya itu, jadi untuk skala waktu geologi itu ada penentuan zaman dan umurnya. Ini untuk faunal succession, jadi penentuan hukum yang berdasarkan penentuan dari lapisan atau bukan lapisan, penentuan dari fosil yang ada di dalam batuan itu sendiri. Selanjutnya, unconformity. Unconformity itu adalah ketidakselarasan. Di mana di sini kenapa bisa terjadi ketidakselarasan? Karena adanya pemberhentian pengendapan bisa terjadi. Jadi karena berhenti mengendap, lapisan tersebut tidak ada kemenerusannya. Jadi terbentuklah unconformity. Selanjutnya, correlation. Korelasi di sini disebutkan yang dimaksud korelasi adalah kecocokan dari batuan. Jadi setiap batuan tuh misal di bawahnya kita nemuin batuan pasir, batuan lempung, sama batuan gamping. Kita jalan 100 meter lagi ternyata kita juga nemu batuan pasir, batuan lempung, sama batuan gamping. Nah, di situ kalian bisa pakai yang namanya hukum korelasi bahwa di daerah A sama daerah kalian berada sekarang itu memiliki hukum korelasi, maksudnya perlapisannya itu masih memiliki keterkaitan. Ini untuk hukum-hukum geologi. Ini aku jelasin mengenai sketsa singkapan batuan juga. Oke. Sebenarnya kalau Pak mungkin sama Pak Erin masih belum diajarkan ya, tapi aku kasih sedikit penjelasan aja. Karena sebelumnya semester pas tahunku itu pas geologi struktur aku dapat dosen dari luar TL, nah Pak Jatmiko. Nah karena Pak Jatmiko dari dosen geologi, jadi dia ngajarin ilmunya hampir sepenuhnya emang dari pure geologi, enggak ada. Terus jadi mungkin langsung aja untuk geologi sketsa singkapan batuan di sini yang dimaksud ini BV ini bidang vertikal, BH ini bidang horizontal, BS ini bidang struktur. GS ini namanya garis struktur, di mana garis struktur ini biasa sebut sebagai kekar atau sesar yang ditemukan di lapangan. Nah, untuk strike-nya itu nanti bisa, ini kan udah ada nih singkapan. Singkapannya itu diaplikasikan di sini. Untuk strike-nya itu, strike itu kemiring pelamparan batuan yang searah dengan jurus batuan itu sendiri. Jadi karena ini mungkin kalau offline aku bisa jelasin lebih detail lagi, tapi karena online mungkin ada sedikit kesalahan persepsi ya. Jadi untuk strike itu dia di sini strike-nya, jadi langsung bisa diaplikasikan ke sini. S ini sebagai strike, dan untuk dip-nya itu dia itu yang ini, dia sebagai dip. Dip itu kemiringan lapisan batuan. Jadi dip itu yang ini, bidang horizontal, pengukuran dari bidang horizontal terhadap kemiringan batuan itu sendiri, dan nanti dapat sudut dari dip itu sendiri. Selanjutnya untuk bearing ini disebut sebagai arah dari garis struktur, jadi arah kekar kalau bearing. Nah, arah kekarnya itu karena bearingnya ke sini, jadi arah kekarnya ke sini. Kalau untuk
ini pelang. Pelang itu sudut yang dibentuk dari horizontal, maksudnya bidang horizontal. Ini kan aplikasi dari bidang horizontal terhadap garis, maksudnya terhadap garis struktur itu sendiri. Jadi sudut yang dibentuk itu berapa? Ini terbentuk yang namanya pelang. Dan untuk rek itu terbentuk dari garis strike terhadap garis struktur. Ini ada garis, ini sampai garis struktur ya. Nah, untuk crack itu garis yang dibentuk dari garis garis track terhadap garis struktur itu sendiri. Nanti membentuk sudut track. Nah, ini dihitung untuk apa sih? Ini dihitung untuk menentukan gaya yang bekerja secara garis besar di dalam suatu daerah itu sendiri. Jadi yang dihitung nggak cuma satu aja ya sebenarnya, tapi ada bisa lebih dari 50-an titik untuk 10 sampai 50 titik tergantung keberadaan garis struktur itu sendiri di daerah tersebut. Selanjutnya, nah untuk sistem asimut ini mungkin kalian udah dapat di kartu. Untuk asimut di sini asimut yang dipakai itu yang 0 sampai 360 derajat ya. Tapi untuk apabila diminta untuk notasi dari arah kemiringan atau arah dip itu nanti aku jelasin juga. Jadi untuk notasi di sini ada 145 derajat is sampai 30 derajat dip. Jadi untuk 30 derajat ini sebagai dip, yang dimana dip itu kemiringan lapisan batuan. Jadi yang ini untuk 145 derajat itu pelamparan atau jurus dari struktur batuan, jurus dari batuan itu sendiri. Untuk ini yang 145 dibacanya dari mana Bang? Nah, dibacanya dari sini. Ini kan 90, ini 180. Oh, ini 145. Seperti itu. Dan untuk apabila diminta notasi Kuardan atau ini kalau di geologi struktur namanya notasi Kuardan. Kalau piring nanti beda lagi ya. Jadi untuk notasi Kuardan ini dibacanya bisa dari kiri maupun kanan. Jadi sub 35 derajat is. Jadi S, ini S yang patokannya S. 30 isnya yang ini. Habis itu ya, sub 35 derajat is, 30 derajat SW. SW-nya itu kan maksudnya W-nya itu ini. SW, SE-nya itu ini. Nah, ini kalau yang ini salah ini. Pakai yang ini aja. Yang S035 derajat is. Kalau untuk yang untuk bearing itu sendiri nanti kan tadi bearing itu yang dinamakan ini ya garis struktur ya, jadi nanti dia arahnya cuma satu, penggambarannya bisa seperti ini asimutnya N45 derajat is, jadi arahnya ke 45 derajat. Lalu untuk dipnya tuh yang dibentuk 30 derajat. Karena kan tadi kekar tuh misalnya kalau secara di lapangan tuh kalian namanya kalau penggap secara tatap muka secara di atas kalian lihatnya seperti ini. Nah, kalau kalian lihatnya seperti ini berarti kan kalian mengukurnya arahnya tuh bisa ke sana, bisa ke sana. Nah, ternyata nih kekar ini memiliki yang namanya kemiringan lapisan atau kemiringan struktur. Nah, itu ternyata itu bisa diukur juga menggunakan kompas. Lalu untuk
Jadi untuk kekar ini bisa untuk mengukur kekar, yang nomor 2 ini untuk mengukur kekar, kalau yang ini untuk mengukur kedudukan lapisan batuan atau strike dip. Oke. Ini referensi yang aku ambil. Dan terima kasih dan sukses UTS. Selanjutnya, dari sini ada yang mau bertanya nggak? Izin bertanya, Bang. Ya, siapa? Saya Fitrian, NIM 11 dari Teklim 2020. Boleh minta tolong dijelasin ulang yang bagian sesar tadi yang hanging wall itu, yang dianya di atas itu. Oke. Masih belum nangkep maksudnya. Ya. Oke, ini bentar ya. Oke. Nah, untuk sesar tadi kan bedanya sesar sama kekar ya. Untuk kekar itu kan udah terjadi rekahan tapi belum mengalami pergeseran. Sedangkan sesar itu ada rekahan tapi sudah mengalami pergeseran juga. Nah, untuk tadi Fitrian dan untuk semuanya juga ini berikut ada penggambaran sesar itu sendiri. Jadi kalau di lapangan tadi yang gambar yang tadi itu yang awal tadi. Tapi kalau digambar secara 3 dimensi nih, bentuknya seperti ini. Nah, footwall sama hanging wall. Footwall itu sebenarnya kalau footwall itu dia daerah yang stagnan, maksudnya tetap di situ terus kalau menurutku ya. Maksudnya tidak berpindah-pindah. Nah, yang biasa bergerak itu hanging wall-nya. Hanging wall itu bisa bergerak ke bawah, bisa bergerak ke atas. Nah, kalau hanging wall bergerak ke bawah, ini namanya sesar turun. Kalau bergerak ke atas, namanya sesar naik. Nah, kalau sesar itu masih ada satu lagi namanya sesar geser. Cuman bedanya dia cuman geser aja. Bentuknya seperti ini. Kalau digambarkan. Nah, dia cuma bergeser doang. Jadi gesernya ke sini, gesernya ke sini. Nah, ini kalau sesar geser. Kalau yang aku jelasin lagi cara mungkin lebih tepatnya cara bedain hanging wall sama footwall. Kalau dari aku tips dan triknya bedainnya itu dari ini sih, dari sudutnya sih. Jadi sudut yang ini sama sudut ini. Kalau sudut ininya berada di atas, oh berarti ini sesar naik. Oh, hanging wall-nya naik ternyata.
kalau sudut ini sama sudut ini nih, hanging wall-nya ternyata berada di bawah. Oh, ini berarti sesarnya termasuk sesar turun, hanging wall-nya turun. Seperti itu. Dan untuk hanging wall biasanya kan tadi ya, sesar turun tuh diarahnya ke sana. Sedangkan sesar naik tuh tekanannya dari kiri kanan. Tapi kalau sesar turun dia lebih menjauh sih kalau aku bilang. Jadi kayak yang bekerja tuh tarik menarik, jadi menyebabkan hanging wall-nya turun. Sedangkan kalau sesar naik dia kayak yang bekerja dari kiri kanan tuh saling berhadapan kan. Nah, jadi kan kalau berhadapan batunya itu lebih apa ya, tingkat stresnya tuh lebih tinggi. Jadi dia lebih cenderung untuk naik, memilih untuk naik. Jadi hanging wall-nya naik nih H FB. Oke, dari gimana Fitria? Udah nangkep Bang, terima kasih. Oke. Yang lainnya, siapakah ada yang belum aku jelasin terkait yang kemarin kalian bikin video, dibahas saja. Izin bertanya, Bang. Ya, Perkenalkan, nama saya Milin Misha, NIM 60 dari angkatan 2020. Tadi untuk yang kompas itu, Bang, yang azimut sama kuadran itu gimana? Bisa dijelasin ulang nggak sih, Bang? Gunanya gimana, terus cara bacanya? Masih bingung, Bang. oke. Oke. Nah, jadi untuk ini oke, abaikan dulu ya yang warna merah ini. Fokusnya di ini, lingkaran yang nah, dan ini nanti bikin notasi baru aja. Semisal tadi kan Melen ya. Semisal ini aku menemukan kemiringan batuan yang arahnya di sini. Oke, jadi untuk dip-nya itu 20. Kalau biasakan kalau nulis nanti kalau diminta nulis kemiringan batuan itu penulisannya seperti ini. Jadi garis lalu ini kan selisihnya 90 derajat. Mungkin aku sebelum masuk ke sini aku ngasih dasarnya lagi. Jadi untuk struktur untuk strike dip itu atau kedudukan batuan itu hal yang diukur itu ada dua. Yang pertama strike itu jurus perlapisan. Jadi perlapisannya itu memiliki bukan memiliki jurus, maksudnya pelamparan. Pelamparan itu yang bisa kalian lihat di slide sebelumnya tadi. Kalau arah batuannya itu maksudnya pelamparan batuannya itu cenderung ke sana. Misal ini nih aku ngasih gambar ya. Nah, berarti arah pelamparan batuannya ke sana. Ini untuk
pelamparan atau strike itu sendiri. Selanjutnya, kembali lagi untuk strike itu kan dapat derajatnya. Kembali ke sini, arahnya itu ini 90, berarti sini 80. Oke, berarti ini 80 derajat, N 80 derajat, is 20, dipnya 20 derajat. Jadi pembacaan notasi atau tulisannya N 80 derajat, is garis miring 20 derajat. Untuk 20 derajat itu sebagai dipnya. Nah, cara ini kan baru membaca ya, belum mempraktekkan. Sebenarnya aku lebih senang kalau kalian juga bisa praktek, tapi karena keterbatasan ini jadi nggak bisa praktek juga, jadi cuma bisa online. Jadi nanti kalian bisa nyari videonya, penentuan struktur atau penentuan kedudukan batuan. Penentuan kedudukan batuan menggunakan kompas. Oke, lanjut. Nah, untuk kalian ada dapat nih. Ini sebagai strukturnya. Ini sebagai dipnya. Dip itu pasti 90 derajat. Arah dip itu pasti 90 derajat. Ini 90 derajat. Jadi arahnya ke sana. Tapi untuk kemiringan dipnya itu diukur lagi dari sudut horizontal. Yang seperti yang aku jelasin tadi, kalau ini misal ya, ini bidang horizontalnya. Dan ini arah kemiringan batuannya. Ini juga, ini juga. Nah, berarti untuk sudutnya itu dihitung dari sini. Oh, ternyata sudutnya ini kalau diukur ini mungkin lebih dari 45, jadi 60 derajat. Berarti untuk dipnya ini 60 derajat. Jadi tulis aja sini 60 derajat. Nah, karena untuk ininya arah yang sini, berarti hampir sama kayak, enggak sama, ini agak lebih ke menjorok lagi, berarti 70-an, 70-60 lah. Ya, 70. Berarti tulisannya N 70 derajat is garis miring 60 derajat. 60 derajat sebagai 70 derajat sebagai jurus atau strike batuan. Untuk ini sebenarnya aku masih coba mendalami, tapi aku kasih sedikit gambaran juga. Kalau yang nomor 2 ini menghitung yang namanya struktur garis. Kan yang struktur garis itu bisa kekar ya, yang tadi aku jelasin. Karena dia menghitung struktur garis, jadi yang dia dapat itu arahnya cuma satu, bukan bentuknya seperti ini, tapi cuma satu. Jadi ini untuk kedudukan batuan KB, ini untuk SG, struktur garis atau kekar itu sendiri. Jadi ini struktur garisnya N 45 derajat, arahnya 45 derajat is, dan untuk ininya 30 derajat. Untuk kemiringan dari struktur garisnya itu sendiri. Oke. Selanjutnya untuk kuadran. Kuadran ini pembagian sistem yang 4 itu. Tapi di sini pembagiannya hitungnya dari south sama north. Disesuaikan lagi south-nya berapa, north-nya berapa. Ya. Nah, untuk ini yang karena ini yang dipakai north-nya yang ini, maksudnya bisa. Jadi untuk short, misalnya kita memakai short nih, sama is, ini kita ukur dulu ininya berapa derajatnya, dan didapatkan 35 derajat.
Nah, berarti kan ini S sama E ya. Berarti 35 derajat is, dan untuk dipnya 30 derajat SW. Arah ini disebutin juga arahnya, arah dari dip itu sendiri. Arah dipnya S sama W. Nah, untuk yang bawah ini bisa dipakai ternyata, tapi pembacanya dari sini. Jadi north 35 derajat ya dari sini, hitungin dari sini. Habis itu kan ini garisnya ada di north sama west, ya kan? Berarti ini notasi yang dipakai itu north 35 derajat, west garis miring. Dipnya masih sama nih, arahnya masih ke sana. Notasi yang dipakai S sama W. Berarti 30 derajat southwest. Lalu untuk yang ini, yang bawah ini untuk kan ini tadi aku udah bilang untuk struktur garis. Berarti untuk struktur garis ini ada yang namanya ini cuma satu penggambarannya, cuma satu garis saja. Berarti N90, N-nya dari sini. Terus ini dari sini. S. Ini kan selisihnya 90. Ini ke sini juga selisihnya 90. Berarti kalau misalnya pakai notasi northeast, berarti notasinya N 090 derajat east. Kalau pakai notasinya ini south 90 derajat east. Nah, biasanya kalau untuk struktur untuk kedudukan batuan yang dipakai itu sistem azimut karena penulisannya lebih mudah dan simpel. Sedangkan untuk kuadran ini jarang dipakai karena bisa menyebabkan kerancuan data. Kan dia pakai ini ya, pembagian sistem kuadran ya. Ada southeast sama southwest, ada northwest sama southwest. Dan data yang dipakai nanti juga lebih banyak juga karena ada notasinya seperti ini. Sedangkan kalau untuk azimut kan lebih mudah ya. Dia langsung pakai north, east, habis itu berapa, dipnya berapa. Seperti itu. Jadi siapa yang bertanya? Melin Misa, gimana? Tadi Bang yang nomor 2 itu yang untuk garis itu 30-nya untuk kedudukan dari garis, terus N45 is-nya itu arah garisnya ya Bang tadi. Oke, iya. Aku sedikit kasih ralat sedikit. Yang 30 derajatnya itu dari kemiringan dip dari garis itu sendiri. Ini aku kasih gambaran dikit ya. Nah, kan tadi ada nih yang disebut 30 derajatnya itu tadi dari yang ini. Sedangkan kalau yang arahnya itu yang 45 derajat itu arahnya dari sini. N45 derajat is. Nah, itu dia ngomongin yang piringnya itu sendiri. Ini untuk kalau ngukur ini ya, apa namanya, struktur garis atau pekar. Baik Bang, mengerti Bang. Terima kasih Bang. Oke. Yang lainnya, kalau mau bertanya silahkan. Bang izin bertanya Bang. Ya, siapa? Nama saya Muhammad Iqbal Miftahudin
NIM 114200050 dari Teknik Lingkungan Angkatan 2020. Untuk yang tadi Bang, yang apa namanya, tentang derajat tadi azimut sama kuadran tadi, strike sama dipnya harus tegak lurus ya Bang? Atau gimana ya? Saya masih bingung Bang. Terus pertanyaan yang bagus mana tadi? Nah, jadi Iqbal ya tadi ya. Jadi untuk Iqbal, Iya untuk Bang. pertanyaannya tadi, sebenarnya untuk arah, ini kan kalau yang ditulis dari DIP itu kan sebenarnya cuma sudut kemiringannya aja ya. Tapi kalau untuk arah ini, maksudnya yang garis kecil ini emang harus tegak lurus sama garis track. Dan tegak lurusnya biasanya ke kiri. Maksudnya kalau garis, misal kalian punya ini nih, kalau di minpad, kartu, apalagi ya. Nah itu dia pakai kaidah tangan kiri. Kaidah tangan kiri itu untuk apa ya, sebagai acuan. Karena di sini yang nggak bisa meraktekin, jadi aku gambar aja. Kalian bisa, ini pada punya tangan kiri semua ya berarti ya. Oke, ini sebagai jempol, sebagai telunjuk, dan ini sebagai jempol kalian. Dibentuk huruf L gini. Nah, jadi ini sebagai telunjuk kalian, ini sebagai jempol kalian. Nah, telunjuk itu sebagai jurus perlapisan atau strike. Sedangkan jempolnya itu atau ibu jari digunakan sebagai arah dari dip, arah dip. Mungkin kalau offline jujur aku lebih mudah jelasin, tapi kalau online ini ya gambar ini kadang suka bikin salah persepsi. Nah, jadi tadi Iqbal, coba kamu pakai tangan kirimu dan bikin huruf L tadi, huruf L. Jadi asumsikan telunjuk itu sebagai arah perlapisan itu sendiri. Misal ya, ini ibu jari. Nah, ini kan ibu jari kan. Ibu jarinya berarah ke atas. Terus bukan sorry. Ini kan telunjuk ya. Telunjuknya arahnya ke atas. Nah, ibu jarinya itu bentuknya ke sini, L. Arahnya ke sini. Berarti otomatis ini bentuknya 90 derajat. Berarti bisa disimpulkan kalau untuk strike sama dip itu harus 90 derajat. Ini ya arahnya. Nggak mungkin nggak mungkin dipnya arahnya ke sana, nggak mungkin. Nggak mungkin nggak mungkin dipnya juga arahnya ke sana, tidak mungkin juga. Pasti arahnya selisihnya 90 derajat, dan untuk dip itu yang digambarkan, yang dituliskan bukan arahnya, tapi yang dituliskan itu berupa sudut kemiringannya. Ini kan sudut kemiringan 30, berarti 30 derajat. Berarti ini tulis 30. Nah, karena arahnya ke sana, berarti ini 0. Bisa 0, bisa 360 derajat, lurus ya. Oke, gimana Iqbal? Berarti kan Bang itu berarti harus 90 derajat kan Bang? Ya, harus. Kalau misal saya ngitungnya ini north 145 derajat east. Kan kalau 145 berarti ini yang apa ya? Yang 30 derajatnya dihitung dari south kan Bang? Iya. Terus kalau misal bro gimana ya? Kan 180 kurangi 45 derajat kan 35. 35 itu kan kalau mau biar itu tegak lurus kan harus ditambah 65 kan Bang. Tapi kok ini bisa
30 derajat. Maksudnya kan berarti harusnya Oh, mungkin 35 derajat atau gimana gini, gitu. gini. Nah, aku tahu yang kamu maksud. Jadi tadi coba ya di ini lagi. Oke. Aku sambil jelas. Ini diingat-ingat dulu. Aku ke arah sini biar ada yang ada lapisan batuannya. Atau aku sebentar cari gambar yang ada lapisan batuannya. Sebentar. Oke, tadi Iqbal. Udah kelihatan ya Iqbal ya? Udah Bang. Nah, jadi gini. Pelamparan, jurus strike. Pelamparan, strike, arah jurus strike batuan. Nah, ini kan sebenarnya gambarnya kan harusnya gini ya. Gambarnya kan harusnya kan lapisannya gini kan. Tapi karena udah terkena yang namanya deformasi, dia tektonik, dia lapisannya ke bawah. Iya kan, bawah ke sini. Oke. Nih, ini untuk sedikit gambaran untuk gambar ini. Nah, berarti yang namanya pelamparan tuh arahnya kemana dulu nih? Ada yang bisa bantu jawab nggak? Oke, belum ada. Oke, jadi untuk arah pelamparan atau arah jurus strike itu dia arahnya ke sini. Kenapa? Karena kan ini kan kalau kalian ke sana terus, nanti kan batuannya itu kan ketemunya sama nih. Batuannya bentuknya ini, awalnya ini dulu, terus ketemu ini lagi, terus ini lagi. Ya kan? Kalau kalian berjalan ke sana terus ini, karena di sini nggak tergambarkan secara sepenuhnya kan. Itu yang dimaksud dengan strike atau strike atau jurus lapisan batuan. Selanjutnya, ini asumsikan ya N145 yang tadi. Asumsikan ya 145 derajat. Nah, kenapa tadi ketulisnya 30 derajat? Ya kan? Bukan yang kenapa nggak ketulisnya 145 ditambah 90 yang tadi kata Iqbal. Berapa nih? 145 tambah 90. 235. Ya Bang. Kenapa ketulisnya nggak 235 derajat? Nah, jadi untuk ini kan kalau strike itu kan diukur dari ini kan, dari
sudut yang ini kan dapat strike kan ini horizontal nih, bidang horizontalnya nih. Diukur dari sama ini arah lapisan batanya nih. Nah, dapat 30-nya itu dari sini. Ini yang dimaksud dengan sudut kemiringan batuan atau biasa disebut dip. Oke, 30. Sedangkan ini 235 derajat ini dia disebut sebagai arah dari dip. Arah dipnya berapa? Arah dipnya 235 derajat atau N3. Arah dipnya kemana? Arah dipnya ke N 235 derajat. Jadi untuk lebih lebih jelasnya itu untuk dip itu yang dituliskan itu sudut kemiringan, bukan arah sudutnya. Tapi kalau penggambarannya itu ini salah. Ini 145 ke sini. Nah, kalau penggambarannya itu ini kan yang digambarkan kan ini 23. Ini kan 200. Ini kan 145. N 145. Terus ininya itu tegak lurus sama ini. Tapi di sini yang ditulis itu 30 derajat. Yang ditulis itu arah, bukan arah. Sudut kemiringan, bukan arahnya. Sudut kemiringannya itu ini. Sudut kemiringan. Kalau arah dipnya itu ini. Arah dip itu didapat dari yang ini ditambah 90 derajat ketemunya ini 235 derajat. Tapi di sini nggak ditulis karena kalau ini kan simbol ya, simbol kedudukan batuan. Di simbol kedudukan batuan kita cuma nulis ini aja, arah strike, maksudnya ini garis strike sama garis dip. Garis dipnya itu harus tegak lurus sama strike, sama yang ditulis ini notasi dari dipnya 30 derajat, dipnya 30 derajat. Gimana, Iqbal? Baik Bang, sudah paham Bang. Ini paham beneran atau gimana nih? Jadi udah ini ya, udah nangkep ya. Udah nangkep maksudnya Bang ya, gitu. Yang ditulis emang sudut untuk dip yang ditulis itu sudut kemiringan, bukan arah dari dipnya itu sendiri. Tapi kalau untuk penggambaran simbol itu yang digambarkan tuh seperti ini. Arah strike sama untuk dipnya itu 90 derajat dari arah strike. Ada pertanyaan lagi? Mungkin cukup Bang dari saya. Oke. Terima kasih Bang. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi. Siapa yang mau bertanya? Izin tanya Bang. Ya. Perkenalkan, nama saya Gregory Octaviano, NIM 64 dari TL Angkatan 2020. Ini kan dari tadi bahasnya ini ya, bidang struktur ya. Kalau tentang kontur struktur itu gimana Bang? Mungkin bisa dijelasin Bang. Soalnya kemarin tuh kami materi itu sampai di kontur struktur juga. Oke. Terstruktur ya. Nah, kontur struktur ini kalau untuk aku sebenarnya belum ada kesiapan buat ngasih kontur struktur. Tapi mungkin aku coba ya tak cari dulu terkait kontur struktur itu seperti apa, bagaimana penggambarannya.
Udah kelihatan ya? Coba tadi Gregor. Kelihatan Mas, kelihatan. Oke, aku ngasih sedikit gambaran yang aku tahu tentang kontur struktur. Jadi dasar pembentukan kontur struktur. Kontur struktur itu apa? Kontur struktur itu teknik yang digunakan untuk menentukan untuk menentukan arah perlapisan batuan. Jadi sebelum kita tahu kontur struktur itu ada namanya Verul atau hukum V. Hukum V di sini terbagi jadi 6 dan memiliki kriteria masing-masing. Jadi di sini yang A di sini, ini kalau kan tadi udah tahu ya, yang apa itu kedudukan batuan. Kedudukan batuan sama ini kalau kedudukan batuan, maksudnya ini kalau dipnya horizontal, dipnya 0. Jadi horizontal. Jadi nanti untuk arah kemiringan lapis, arah dari kemiringan lapisan itu, arah dari kemiringan lerengnya itu sesuai dengan arah dari lapisan batuan. Sedangkan untuk apabila yang B ini kemiringan, bentar digambar aja biar gampang juga. Nah, ini kan arah kemiringannya kan sana ya. Sedangkan ini arah kemiringan lereng, maksudnya kemiringan lembah. Lembahnya arah ke sana. Sedangkan untuk kemiringan batuannya dia arahnya ke sana. Nah, dia kalau yang B ini apabila kemiringannya itu berlawanan dengan kemiringan batuan, kemiringan lerengnya. Apabila kemiringan lereng batuan berlawanan dengan kemiringan lereng, dia akan menjauhi. Jadi bentuk penyebarannya menjauh seperti ini. Nah, apabila yang C ini apabila kemiringan lerengnya itu tegak lurus, maksudnya dipnya tegak 90 derajat. Berarti untuk arah penyebarannya itu seperti ini, lurus itu. Yang D, ini yang D. D ini untuk arah kemiringan batuan itu lebih, arah kemiringan batuannya itu lebih, arah kemiringan di batuannya itu lebih besar daripada kemiringan lereng. Jadi pelamparannya itu seperti ini nanti. Sedangkan untuk yang E ini kemiringan lereng, maksudnya kemiringan batuannya itu sama dengan kemiringan lereng. Dia akan terbagi jadi 2 pelamparannya itu. Di kiri sama di kanan ada. Selanjutnya untuk kemiringan lereng lebih rendah atau lebih kecil dari kemiringan, kemiringan batuan lebih kecil dibandingkan kemiringan lereng. Nanti pelamparannya seperti ini. Jadi lebih banyak ditemukan di sekitar lembah. Ini yang lebih perlu kalian pahami terkait kontur struktur karena ini dasarnya. Jadi kalau karena ini kemiringan batuan kan, karena kemiringan batuan seperti ini jadi arahnya seperti ini. Sebenarnya ini juga nanti kalian pelajari juga di kartu di acara 6. Tapi karena acara 6-nya terpotong sama UTS jadi kalian belum dapat juga. Lalu ini untuk dasar dari kontur struktur. Sedikit lagi. Nah, output dari kontur struktur itu nanti bentuknya seperti ini. Jadi semisal kalian dapat nih titik pertama dari sini. Nah, di kontur struktur nanti kalian ada kontur. Di kontur itu nanti kalian nyari titik yang
berhubungan. Jadi di sini yang titik yang berhubungan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan kalau titiknya udah didapatkan di tiap titiknya, nanti dihubungkan yang warna ungu ini, garisnya warna ungu. Jadi dari sini kalian dari kontur struktur sebenarnya output yang didapat tuh bisa menentukan penyebaran dari batuan itu sendiri. Batu pasir di sini dapat dilihat kan dari kotakan ini ternyata batu pasir yang lebih dominan dibandingkan batu lanau. Dan ini bentuknya ini juga didasari dari bentuk dari hukum Fayerul tadi yang ada 6 tadi. Kenapa bentuknya seperti ini, kenapa bisa menjauhi lembah, kenapa arahnya ke sana, itu dasarnya dari Fayerul. Dan untuk perhitungan ini sebenarnya ada hitungannya, cuman dari aku sendiri masih coba mengingat-ingat nanti kalau. Jadi yang itu untuk yang selisihnya itu sebenarnya ada hitungannya. Dan yang parameter yang digunakan biasanya terkait strike, dip, sama ini. Ada namanya apparent dip atau dip semu. Dip semu nanti juga didapat dari perpotongan dari dip itu sendiri. Dan apparent dip sebenarnya untuk apparent dip aku masih sedikit lupa untuk gimana cara mendapatkannya. Tapi untuk data yang diperlukan sebenarnya emang strike, dip, sama apparent dip. Dan outputnya emang ini penyebaran batuan yang didapat. Dari penyebaran batuan kita bisa tahu kalau kondisi daerah tersebut lebih dominan terjadi untuk potensi seperti apa gitu. Oke, gimana Gregorius? Oke Mas, terima kasih. Jadi patokannya tuh ini ya, apa kemiringan lereng sama dipnya ya, dip batuannya ya, bukan Ya, strike-nya ya, kalau untuk kontur struktur itu. strike-nya juga dipakai sebenarnya. Strike-nya Tapi buat ini toh, nentuin apa bidang batuannya itu sendiri. ya arah dari batuannya itu bakal mau kemana tuh kan dari strike juga. Terus nanti UTS itu materinya sampai sini apa enggak Bang? Apa cuma sampai sesar doang? Oke, kalau aku juga jujur baru tahu kalau kalian dapat kontur struktur. Jadi kalau misal kalian dapat kontur struktur, berarti materinya memang sampai sini dari Pak Erwin kan ya. Kemarin aku juga dapat info kalau ada tambahan terkait hukum geologi juga. Tadi udah aku jelasin dikit hukum geologi itu seperti apa. Sama katanya ada tugas ya kalian ya terkait ini apa azimut. Jadi mungkin kalau memang sebenarnya kalau untuk itu kalau udah diajarin berarti materinya memang sampai situ. Oke, mungkin karena udah batasannya udah mau jam 12 juga. Dan aku udahin untuk sesi pertanyaannya. Makasih juga yang udah mau bertanya. Tadi ada Fitri, Melin, Iqbal, sama Gregorius ya. Makasih. Terus semangat UTS-nya untuk geologi struktur. Tetap kerjakan dengan semaksimal mungkin. Dan kalau ada masalah langsung disampaikan aja terkait kendala maupun apa nantinya. Oke, sekian dari aku. Mungkin aku bisa kembalikan ke Bang Akil atau ke Kak Basita. Terima kasih dari Bang Jos atas materi dan ilmu yang tadi diberikan kepada teman-teman sekalian. Baiklah, sebelum mengakhiri untuk guyub
guyub pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dan berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih semua yang telah mengikuti guyub pada hari ini. Tetap semangat untuk UTS-nya. Semoga mendapat hasil yang terbaik dan semoga aja bisa mendapatkan yang bagus lah nilai-nilainya. Amin. Terus juga mau ngasih tahu ya, untuk hasil dari guyub pada pagi hari ini nanti bisa diakses di ini ya, di YouTube himpunan. Nanti tinggal dicari aja mengenai apa geostruk gitu.